Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Masyaallah muslimin jemaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kami rahmati hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak dan kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jemaah muslimin, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Izam hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaihi wa zada Muslim wa Nasara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, qatallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah qatallahu al-yahuda wan nasara. Ya Allah membenci atau Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya walahuma min hadis Aisyah. Walahuma di sini yang dimaksud dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihi rajul salih banu ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syarrul khalqi indallah. Dari Ummul Mukminin Aisyah, kanu dahulu yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila ada orang-orang saleh meninggal di antara mereka, mereka akan membangun di atas kuburan orang-orang saleh tersebut masjid. Ya. Ini dua hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Al-masail wal ahkam al-mustafadatu min al-haditsain. Masalah-masalah dan hukum yang dapat dipetik dari kedua hadis di atas. Yadulul haditsan ala tahrimi bina'il masajid ala kubur. Kedua hadis di atas menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kubur. Au bina'ul kubur fil masajid, atau sebaliknya menguburkan seseorang di dalam masjid. Wal Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani kitabun mufidun fi dzalika samahu tahdhirul masajid min ittikhadil kubur masajid. Kemudian kata Syekh, ada sebuah kitab bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kitab yang sangat bermanfaat, kata beliau, mufidun jiddan, samahu, yang dinamakan oleh Syekh Al-Albani tahdhirul masajid min ittikhadil kubur masajid. Ya, itu peringatan, ya, tahdir, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid atau sebaliknya. Jama'ah adatan min al-hadits. Syekh mengumpulkan
menjadikan kuburan sebagai masjid atau menguburkan seorang dalam masjid. Dan ini disepakati oleh empat mazhab kata beliau. Ya, al-madzhab al-arba' tahrim dzalik. Wa zada Imam Ahmad al-tahrimi, bahkan Imam Ahmad menambahkan dalam hukum pengharaman tadi butlanus shalah, yaitu salatnya tidak sah. Jadi Imam Ahmad mengatakan bukan hanya sekedar mengharamkan. Empat mazhab mengharamkan membangun kubur di atas masjid atau menguburkan sholat di masjid. Namun Imam Ahmad bahkan menambahkan sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah apabila kita sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan atau di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya, kata Imam Ahmad. Wa huwa sahih, dan itulah yang benar. Warajil kitab al-madhkur anifan. Maka silakan untuk cari kitab tersebut kata beliau. Ya, ini ada terjemahannya, ada di internet, ada sudah diterjemahkan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam, ya, kalau dikatakan Syekhul Islam berarti yang dimaksud adalah siapa? Ibnu Taimiyah barakallahu fiik. Ya, kama fi majmu' al-fatawa ittafaqa al-a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabrin. Berkata Syekhul Islam di Majmu' al-Fatawa, sepakat seluruh imam bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kubur. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Kata beliau, ya, kata Nabi sallallahu, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, itu Yahudi Nasrani dimaksud, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi, kuburan-kuburan orang soleh sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida, maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa ini anhaakum dzalik, karena sesungguhnya aku melarang hal tersebut, aku mengharamkan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu, wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid. Makanya tidak boleh seorang itu ya menguburkan mayit di dalam masjid. Bahkan sebagian mengatakan di pekarangan masjid tak boleh, di pekarangan masjid, di depannya, di sampingnya. Apabila itu masih satu lokasi, tak dilarang. Fa in kana al-masjid qabla dafni ghayyara, kalau masjid itu qabla dafni, ya, ada sebelum dikuburkan ada masjid duluan, maka dikeluarkan mayitnya. Ya, misalnya sudah terlanjur orang menguburkan wali fulan atau anak keluarganya, bapaknya, kakeknya dari masjid, dia tahu hukumnya. Apabila masjid yang keluar, maka dikeluarkan jenazahnya tadi, dipindahkan, atau tulang-tulangnya dipindahkan kuburannya, dikeluarkan dari masjid. Ini kalau masjid yang keluar, kata beliau, ya, imma bitaswiyah al-qabr wa imma bi nabshihi in kana jadidan, ya, yaitu diratakan kuburnya, dipindahkan, ya. Wa in kana al-masjid bunya ba'dal qabr, tapi kalau kubur keluar ada kuburan wali, baru dibangun masjid di atasnya, tapi kuburannya tetap dijaga, masjidnya dibikin. Fa imma an yuzal al-masjid, hanya ada beropsi kata beliau, kalau masjidnya dibangun kemudian kuburnya sudah ada, maka bisa jadi masjidnya dirobohkan. Wa imma an yuzala suratul qabr, atau kuburnya dikeluarkan. Misalnya orang sudah terlanjur bangun masjid besar seperti Al-Azhar, orangnya nggak tahu, bangun di atas kuburan wali, kuburannya dijaga, kuburannya misalnya di pojok belakang, pojok sana. Nah, ini kata
boleh juga kuburannya dikeluarkan, ya, kuburannya dikeluarkan, dipindahkan. Tidak boleh dikuburkan di dalam masjid. Fal masjid alladhi 'ala al-qabri la yusalla fihi. Ya, masjid yang di dalamnya ada kuburan, kata beliau, ya, tidak boleh dilakukan di dalamnya salat, ya, fardun wala naflun, salat wajib ataupun salat sunnah, ya, tidak boleh. Fa innahu manhiyun anhu, dan hal tersebut dilarang. Wa qala rahimahullah, bal masajid al-mabniyatu ala qubur al-anbiya'i was-salihin la tajuzu salatu fiha. Bahkan kata beliau, masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi atau di kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, tidak boleh sholat di dalamnya. Wa bina'uha muharramun kama qad nassa 'ala dhalika ghairu wahidin min al-a'immah. Membangunnya adalah suatu keharaman, haram membangun kuburan di atas masjid, atau sebaliknya, ya, masjid dibangun di atas kuburan, dua-duanya dilarang, haram, ya. Dan ini merupakan, ya, kesepakatan al-ghairu wahidin min al-a'immah. Jadi banyak ulama-ulama tersebut. Maka dikatakan tadi empat mazhab itu melarang. Lima stafa'atu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sihahi was sunani wal masanid annahu qala, sebagaimana diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis beliau mengatakan, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya orang-orang sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, kuburan orang-orang saleh. Ala fala tattakhidul qubur masajida, maka jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi maradi mautihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu wasiat terakhirnya ketika beliau berwafat, ya, di akhir hidup beliau mengatakan, la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Salah satu perkataan beliau di akhir hayat beliau mengatakan, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Yuhadziru ma fa'alu, Rasulullah SAW memperingatkan bahaya dari apa yang mereka lakukan. Qalat Aisyah, Mu'minah Aisyah mengatakan, walau dzalika la ubriza qubur. Ya, seandainya bukan karena hal tersebut, kata Mu'minah Aisyah, maka kuburan Nabi itu sudah ditampakkan, sudah dikuburkan sebagaimana kuburan orang-orang biasa. Ya. Tapi ini tidak, kuburannya dibangun, ya, di rumah Aisyah. Ya, bahkan sekarang kita bahas sudah dijaga oleh kerajaan Saudi, dimasukkan ke dalam masjid. Kita bahas. Ya. Walakin kariha an yuttakhadha masjidan. Namun, ya, dibenci, ya, makruh di dalam pembahasan akidah berarti haram. Anda perlu perhatikan ketika pembahasan tentang makruh, ya, di dalam masalah akidah, maka maknanya adalah haram, ya, maknanya adalah haram. Nah, ini diketahui dari para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan kariha, ya, dibenci, maksudnya diharamkan. Wa kanat hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijatan dari masjid. Dahulu kamarnya Nabi itu di luar masjid, ya. Rumahnya Aisyah maksudnya itu di luar masjid. Falamma kana fi amrihi al-Walid ibn Abdul Malik, dan ketika tiba di masanya Al-Walid bin Abdul Malik, ya, beliau merupakan salah satu khalifah pada akhir abad pertama tahun Hijriah atau sekitar tahun
Walid bin Abdul Malik berijtihad memasukkan rumahnya Aisyah ke dalam Masjid Nabawi. Meskipun begitu, beliau membangun 3 dinding, ya, musallath yang berbentuk segitiga. Dinding berbentuk segitiga, sehingga orang ketika menuju mau menghadap kuburannya Nabi bingung, karena bentuknya dibingungkan oleh khalifah ketika itu. Kan diteruskan oleh pemerintah Saudi, sehingga orang kalau mau masuk Masjid Nabawi, mau sholat menghadap kuburan, dia nggak bisa, akan kesulitan. Karena tadi bangunnya dibikin, bahkan dikatakan 3 pohon yang dibikin sedemikian rupa sehingga sulit orang itu menghadap kuburan Nabi. Ya. Nah ini, ya, pembahasan kita hari ini yaitu tentang larangan membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan sholat dalam masjid. Nanti kita perluas pembahasannya, yaitu larangan juga sholat di dalamnya, menghadapnya. Banyak pembahasan tentang ini. Karena sejatinya pembahasan ini bukan sekedar pembahasan fikih, tapi pembahasan akidah, ya, pembahasan akidah. Fikihnya tadi, ya, larangan bangun masjid di atas kuburan, larangan menguburkan di dalam masjid. Ya. Namun ini erat sekali pembahasannya tentang dalam akidah. Ya, Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak sekali dalil-dalil dari Nabi SAW yang beliau itu melarang tentang membangun kuburan di atas masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Dua-duanya dilarang. Terlalu banyak. Di antaranya tadi, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, la'anallahu al-yahud wal nasara, kalau di sini dari qatala, ya, dalam riwayat lain dikatakan la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat, ya, orang Yahudi dan Nasrani membangun kuburan di atas masjid. Dan mereka dikatakan bahwa ini yang hak materi, dan aku melarang hal tersebut. Ya. Kalau kita melihat kepada sejarah, ya, yang pertama melakukan, ya, membangun kuburan di atas masjid dan membangun masjid di kuburan, membangun masjid di kuburan, yang pertama melakukan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sudah ada sejak jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Ya. Dan berkata orang-orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, kami akan membangun, ya, di atas makam-makam mereka masjid. Ayat ini membahas tentang, yaitu Ashabul Kahfi, yang mereka itu wafat, lalu diketahui, ya, tempat wafat mereka, maka kekaisaran ketika itu, ya, orang Yahudi dan Nasrani ketika itu, ya, berazam akan membangun masjid di atas makam Ashabul Kahfi tadi. Ya, dan ini dijadikan dalil sebagian orang-orang sufi, orang tasawuf, sebagai dalil pembolehan membangun masjid di atas kubur. Ya. Bolehnya menguburkan sholat dalam masjid. Ya, intinya tidak apa masjid itu bergabung dengan kubur. Dalilnya dikatakan, ya, wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan berkata orang-orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, kami benar-benar akan membangun masjid di atas kuburan mereka. Ya, ini dijadikan dalil pembolehan. Bagaimana dengan dalil hadis-hadis? Inilah kebiasaan orang-orang yang tidak menghormati Nabi. Kalau ada ayat, meskipun hadisnya banyak yang bilang tidak, ayatnya boleh, sudah berarti boleh. Ya. Dan ini memaknai ayat semaunya. Ya.
beliau ya mengatakan ya kanu ala dhalal wal kufri, kata beliau ketika mengatakan ayat ini ya wa qala alladziina qalu ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjidan, kata Ibnu Katsir mereka ini dahulunya adalah orang-orang sesat yang kafir, kata Ibnu Katsir. Jadi ayat ini hanya sekedar perkabaran tahdir bahwa masalah menguburkan seseorang di dalam masjid atau membangun masjid di kuburan sudah ada jauh-jauh hari, sejak dahulu, dan dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya, sebagai peringatan, bukan dalil pembolehan. Ya. Makanya kalau menafsirkan ayat ikuti ulama. Ya, sekarang muncul kitab-kitab tafsir baru, nafsir semaunya, ya, semaunya dewe, ya, banyak sekali. Untuk silakan baca tafsir, tidak usah baca, untuk lihat, ya, bagaimana contohnya tafsir punyanya Quraisy, ya, Dr. Quraisy, dia punya tafsir, itu diagung-agungkan. Padahal banyak sekali pemikiran beliau ini yang nyeleneh, ya, membolehkan membuka aurat bagi perempuan, apa namanya, kepala rambut boleh ditampakkan, banyak sekali nyelenehnya. Orang seperti ini membuat tafsir, dibaca, ya, ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, banyak penyimpangan di mana-mana, ya, karena menafsirkan semaunya. Padahal ayat tadi tujuannya mengabarkan dahulu orang-orang terdahulu juga melakukan hal yang sama, yaitu membangun kuburan di atas masjid, atau membangun masjid di atas kuburan, atau mungkin menguburkan seorang dalam masjid. Ya, sudah ada dan itu dilarang. Ya, ini berdasarkan penafsiran para ulama, antaranya Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, ya, boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya, padahal Nabi SAW banyak sekali hadisnya melarang hal tersebut. Ya, bahkan beliau mengatakan, ya, la taj'alu qabri wathanan yu'bad, kata Nabi sallallahu, ya, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai wathan. Apa wathan itu? Wathan itu ada wathan, ada sonam, ya. Sonam itu sesuatu yang diibadahi dan dia punya bentuk, ya. Contohnya patung, berhala, itu dinamakan, ya, sonam. Sonam. Kalau watan itu segala hal yang diibadahi berbentuk ataupun tidak berbentuk. Ya. Contoh, ada pohon keramat diibadahi, maka dia masuk dalam watan. Ada kuburan keramat diibadahi, ya, didatangi minta doa kepada kuburan, ini dia masuk dalam watan, bukan sonam. Tapi kalau ada patung namanya sonam, ya. Dan mengatakan la taj'alu qabri wathanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk beribadah, ya, diibadahi. Apa ibadah? Ya, bukan berarti yang dilarang itu datang sholat maghrib di sini, bukan. Ya, maksudnya dilarang untuk beribadah itu tidak boleh memohon, minta-minta di situ, istighatsah, isti'anah, tidak boleh. Di kuburan Nabi, kuburan wali, tidak boleh. Itu maksudnya Nabi, ya. Bukan berarti dilarang beribadah, dilarang sholat maghrib, sholat isya di kuburan Nabi, bukan. Dilarang kita itu datang berdoa, memohon kepada Nabi di situ, ya Nabi. Ya, ada orang umur misalnya, mohon kepada Nabi, ya Nabi, syafa'ani, berikan saya syafaat. Ya Nabi, tolong saya, ya, sembuhkan saya. Ya Nabi, nah ini haram, tidak boleh, syirik, ya, merupakan sebuah kesyirikan, tidak boleh. Itu kata Nabi. Maka Nabi juga mengatakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'idan. Apa maksudnya 'id? Tempat perayaan, ya, tempat perayaan, ya. Nah, ini juga, inilah orang-orang sufi ini nyeleneh, ya. Nabi bilang jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Mereka menafsirkannya begini, maksudnya
kuburannya karena kelamaan. Masa ziarah kubur Nabi tiap tahun, tiap hari, tiap minggu loh ziarah kubur itu dulu. Jadi dibolak-balik, ya, ajib. Orang sufi ini ajib. Nabi bilang, la taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku itu 'id. Itu perayaan tiap tahun. Ya, perayaan tiap tahun. Maksudnya jangan tiap tahun kuburanku, enggak umroh itu tiap tahun ziarah kubur. Jangan. Harus sering-sering katanya. Ya, dibolak-balik. Padahal maksudnya Nabi itu jangan jadikan kuburanku tempat perayaan. Ya, mau tiap minggu, tiap bulan, tiap hari tak boleh. Ya, tak boleh. Datang bikin haul, dihias kayak kamar pengantin. Ya. Orang dari mana-mana datang, tidak boleh. Ya. Kuburannya saja nggak boleh. Ya. Apalagi yang di bawahnya. Tadi kalau antum bilang, ya, kalau antum bilang Nabi saja tidak boleh, apalagi wali. Mereka punya dalil. Mereka mengatakan wali itu lebih tinggi dari Nabi. Itu ada dalam akidah mereka. Ya, ya. Maqamun nubuwwati fi barzakhin, ya, fuwaika rasul dunal wali. Ini kata akidah orang sufi tasawuf. Ini ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan maqamun nubuwwah, kedudukan nubuwah para nabi. Kedudukan nabi itu fuwaika rasul, ada di atasnya nabi. Ada di atasnya Rasul. Kedudukan anbiya itu ada di atas para Rasul. Jadi akidah sufi itu Nabi dulu paling tinggi, baru Rasul. Ya, dunal wali, wali ada di sini. Ini akidah sufi tasawuf. Hati-hati. Ya, mereka mengatakan kedudukan itu, maqam itu, yang pertama wali, yang kedua Nabi, baru yang ketiga Rasul. Dibalik bersama mereka. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Rasul dulu, baru Nabi, baru wali. Mereka tidak. Mereka tidak. Kembali. Wali dulu, baru Nabi, baru Rasul. Haji. Ya. Gak ada dalilnya. Betul. Dalilnya gak ada. Dibikin-bikin sama mereka. Ya. Subhanallah. Ini ajibnya orang-orang sufi tasawuf. Makanya ketika itu bilang Nabi saja tak boleh, mereka sudah punya kartunya, bos. Nabi itu di bawah wali, sudah ada kartunya, itu sudah dipegang. Tapi ini tidak semua. Ya. Ini gula sufi yang sudah kental, yang sudah apa namanya bahasanya, sudah betul-betul sesat menyesatkan itu kemana seperti itu. Jadi wali itu, kalau itu bilang Nabi saja, ya, perang patah giginya itu Nabi. Wali beda, bos. Ya, wali beda. Itu Nabi. Kalau antum bilang Nabi saja dari Mekah ke Madinah itu naik onta berhari-hari, itu Nabi. Wali beda. Wali satu menit bisa langsung sholat di Mekah. Bisa. Namanya aja wali. Ya. Apalagi kalau sudah ada tambah Majidul, wah itu lebih parah lagi. Ya. Majidul. Itu sampai pada ketemu wali Majidul sini. Pergi ke Jawa, ketemu wali Majidul. Ada di mana? Langsung ketemu. Di mana? Ya. Saya pernah. Ya lihat langsung. Ini orang gila, benar gila. Saya ngerti walinya dari mana? Gila, orang gila. Ya, coret-coret, serap. Lagi kecil, dia dikasih kursi-kursi dulu, udah sahur, ya, terbuka. Karena kan awalnya tersikap, ya, rokok, wali. Tetap wali dari mana? Ya, Allah, ini kesesatan ternyata. Makanya kalau ketika Syekh Muhammad At-Tamimi menuliskan kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat, ya, beliau membahas tentang, beliau mengatakan penyimpangan orang-orang sekarang lebih parah dari penyimpangan kafir Quraisy dahulu. Padahal beliau mengatakan kapan? Zamannya beliau, zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi dulu, ya, jauh sebelum
sebelum kita Syekh Al-Taimi, ya, abad ke-11 Hijriah. Dia menyebutkan itu di zamannya. Dia bilang penyimpangan zaman sekarang, zamannya dia 11 Hijriah lebih parah dari penyimpangan kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy. Maka bagaimana dengan penyimpangan kita sekarang? At-ta'af berlipat ganda, lebih parah daripada penyimpangan, ya, orang-orang terdahulu. Anda pernah dengar kisah orang Quraisy itu ada wali meninggal di pinggir kuburan terus diberi anak? Saya tidak pernah dengar. Ya, ada nenek moyang Abu Jahal meninggal, dibangun kuburannya, ditawaf kuburannya. Pernah dengar? Gak ada. Gak ada. Yang ada mereka tawaf di Ka'bah, tapi ada kesyirikan, ya, ada kesyirikan itu. Tapi tetap tawafnya, hajinya di Ka'bah. Sekarang orang tahu di kuburan wali, ya, umrohnya bukan di Mekah, kuburan wali. Bukan ada ziarah 5 wali, ziarah 9 wali, bahkan punya keyakinan pahalanya itu sama dengan pahala umroh, pahala haji. Ziarah 5 wali, ziarah 7 wali, ziarah wali Songo, pahalanya sama dengan pahala umroh. Antum cari kita tak ketemu, karena walinya belum muncul. Nabi sudah dari dulu, tidak ada hadis. Antum cari hadis pahala ziarah wali, sebenarnya tidak akan ketemu, karena walinya baru muncul, ya. Nah, tapi di pinggir-pinggir, subhanallah. Di Yaman ada yang namanya kuburan Nabi Hud. Kuburan Nabi Hud itu dijadikan tempat untuk ibadah. Jadi ada yang namanya tawaf, ada yang namanya seperti sa'i, semuanya dibikin seperti haji. Subhanallah. Datang orang dari mana-mana. Kebanyakan dari mana? Indonesia, dari Jawa. Datang. Benar. Banyak. Nanti berarti kapan-kapan kalau Yaman sudah aman, nanti datang lihat bagaimana itu. Orang Arabnya sedikit, Pak. Ya, makanya saya waktu ke Seoul itu ada penjaga hotel cerita. Ya, saya kan di Seoul itu kan dekat sama Tani. Jadi mereka itu punya perayaan tiap tahun, keliling kota, dari tari, museum, kayak kita sini karnaval, keliling tiap tahun itu. Nah, itu penjaga hotelnya bilang, itu kalau acara itu orang Arab sedikit, orang Yaman sedikit, yang penuh orang Indonesia, Malaysia, Brunei, sampai ujung-ujung, orang Afrika, orang-orang bodoh itu. Ya. Orang Arabnya pintar, makanya dikit. Gak mau dibodoh-bodoh itu. Nah, itu nyata, ya. Makanya bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yajtami fi din Islami al-masjid wal qabr. Ya. Bal ahaduhuma yunafi al-akhar. Kata Syekhul Islam, tidak akan berkumpul di dalam agama Islam ini masjid dan kubur, tidak akan. Antum kalau sudah lihat ada kubur di masjid, nah ini tidak bisa, tidak akan ketemu, kata Syekhul Islam. Ya, seperti minyak dan air, antum mau campur seperti apa juga tidak bisa, kecuali pakai apa? Sabun. Kubur dan masjid tidak akan ketemu dalam masjid, kecuali apa? Ada kesesatan di dalamnya. Nah itu baru bisa ketemu. Ada penyimpangan sesat lagi, baru bisa masjid, ya, ada dalam apa dibangun dari sumur atau kuburannya dibangun dalam masjid. Penyimpangan Pak. Antum bilang syirik, Nabi yang bilang, bukan kita yang bilang. Ya. Ulama 4 mazhab, bahkan kata Imam Malik beliau mengatakan, ya, wa kariha wa ara, ya, aku melihat pandanganku, kata beliau, ya, karihtu an yuqal zurtu qabr Nabi, kata beliau, aku membenci seorang yang mengatakan aku menziarahi kubur
zurtu kubur Nabi. Bal qol ya salatu ala Nabi. Aku mengucapkan salam kepada Nabi. Apa maksudnya? Apakah tidak boleh ziarah kubur Nabi? Bukan itu maksudnya. Ini yang saya sampaikan. Imam Malik itu saking hati-hatinya dalam masalah ini supaya orang itu tidak sesat karena kuburan, tidak datang istighfar isti'anah kepada Nabi. Ziarah saja tidak boleh kata beliau. Walaupun yang benar ziarah itu boleh dengan syarat antum sudah di Madinah. Antum sudah di Madinah. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Beliau setiap keluar kota masuk ke kota Nabi, beliau pasti ke Masjid Nabawi itu. Ya. Dia mengucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada ayahnya. Ya. Itu boleh. Ya. Itu pun kalau antum sudah di Madinah. Sebagian beliau melarang seorang itu meniati ziarah, dia masih di Indonesia. Saya mau ziarah Nabi. Ketika dia masih di Indonesia, sebagian beliau melarang. Antum tahu apa maksudnya ini? Ya. Saddan lidzaniyah, menutup pintu-pintu kesyirikan supaya orang kita tidak berkemudahan dalam masalah ziarah kubur. Bukan berarti ziarah kubur tidak boleh. Ziarah kubur masyhur, suatu yang diperbolehkan. Ya, kata Nabi sallallahu kuntu nahaitakum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dahulu aku pernah larang kalian ziarah kubur. Antum lihat, Nabi sallallahu pernah melarang ziarah kubur. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya akidah tauhidnya sahabat itu mantap dulu. Sudah mantap, ala fazuruha. Sekarang boleh ziarah. Kamu akidahnya sudah mantap sekarang. Tauhidnya sudah bagus. Sekarang ziarah boleh. Karena awal-awal Islam itu masih banyak kesyirikan, masih banyak pengakuan terhadap berhala-berhala, benda-benda keramat, atau makam-makam keramat. Makanya dilarang dulu oleh Nabi. Ketika sudah mantap akidahnya, ala fazuruha. Sekarang ziarah boleh ziarah. Ya, Nabi saja pakai tahap kemudian ziarah kubur, bukan langsung. Ya, itu maknanya. Ya, Imam Malik mengatakan tak boleh. Ya, maksudnya bukan berarti kita mengharapkan, bukan. Ya, itu semua tujuannya menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya. Kalau Nabi nanti boleh, nah wali juga boleh. Itu loh maksudnya. Ya, walaupun ini kias mal-farik, meskipun ditarik-tarik juga nggak bisa. Seandainya Nabi boleh, bukan berarti wali itu boleh. Ini Nabi ada kekhususan. Ya. Nabi bisa menikah lebih dari 4. Wali boleh, tak boleh. Ya, tak bisa kias-kiaskan antara wali dengan Nabi. Nabi memiliki kekhususan. Ya. Ya. Meskipun dalam hal ini, ya semuanya tak boleh. Kuburan Nabi tak boleh, kuburan wali tak boleh. Datang, ya minta. Dan ya para ulama membahas antaranya Al-Maqrizi, ya Al-Maqrizi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tajrid Tauhid, ya liikhlasi kalimat tauhid, beliau membahas disyarah oleh guru kami. Di situ beliau bahas ada beberapa macam ziarah kubur. Ziarah kubur yang diperbolehkan, ziarah kubur yang dikategorikan bid'iyah, ziarah kubur yang dikategorikan syirkiyah. Ziarah kubur yang masyhur itu seorang datang, dan apa seorang itu datang ke kuburan, ya, dengan tujuan mengingat kematian. Ya. Orang itu kalau ke kuburan, insya Allah hatinya lebih takut, ya lebih dekat kepada akhirat. Boleh seorang itu datang ziarah kubur, tujuannya tadi mengingat kematian. Ya. Utsman bin Affan itu dikatakan ketika lihat kuburan, ya baka hatta yabulla lihiyatahu. Muridnya Utsman itu mengatakan, dahulu Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan, lihat kuburannya nangis sampai basah jenggotnya. Ya. Kemudian muridnya mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman, ya tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha. Ya, kamu ini kalau bicara tentang surga neraka tidak nangis, tapi giliran lihat kuburan nangis. Ya, maka Utsman langsung menyebutkan hadis Nabi sallallahu, ya innal qabra, ya apa namanya, sesungguhnya kuburan itu awal manazil akhirah, ya tempat persinggahan
pertama dari alam akhirat. Ya, fa inna jaminhu ya fa ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka setelahnya lebih selamat. Ya. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburan, maka setelahnya lebih parah lagi. Beliau nangis. Ya boleh ziarah kubur datang. Dan yang larang ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur sudah ada macam-macamnya, ya. Ziarah 9 wali, 5 wali, datang kuburan-kuburan, kemudian minta istighosa, ya, mohon kepada wali. Dia punya, bahkan dia punya etikot, keyakinan bahwa doa di kuburan wali lebih dekat dikabulkan daripada doa di masjid. Ini akidah yang rusak. Ini ada. Meskipun dia katakan saya tidak minta kepada wali, saya minta kepada Allah. Ya. Tapi saya meyakini berdoa di kuburan wali itu lebih dekat diterima daripada saya berdoa di masjid. Ini akidah fasik, akidah yang rusak. Ya. Ya. Makanya bisa kita katakan orang-orang yang berziarah ke kuburan wali, ya, 99,99% salah akidahnya. Ya. Meskipun dia bilang saya tidak minta kepada wali, saya tidak minta kepada wali, saya minta kepada Allah. Ya. Saya juga tidak wasilah kepada kalau kita bilang, ya, bertawassul kepada kuburan wali syirik, tidak boleh misalnya kita bilang gitu. Dia akan bilang, saya tidak wasilah, saya tidak melakukan tawassul, saya hanya datang doa karena saya punya keyakinan doa di sekitar wali ini lebih dikabulkan. Ini pun salah. Apalagi kalau sudah ada tawassul. Dan permasalahan tawassul perlu saya ingatkan, ini banyak keliru, termasuk Ustaz. Ketika seorang berdoa, ya wali fulan, ya wali fulan, sampaikan kepada Allah, ya, supaya penyakit saya diangkat. Karena macam-macam ziarah. Ada orang yang langsung minta kepada wali. Nah ini syirik, disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua, ini terjadi ikhtilaf. Ketika seorang itu minta kepada wali untuk disampaikan kepada Allah, sebagian mengatakan bid'ah, mungkar, sebagian mengatakan syirik. Ini hati-hati. Di situ terjadi khilaf. Sebagian yang mengatakan bid'ah mungkar bukan syirik karena dia tidak minta kepada wali. Dia hanya minta tolong wali untuk sampaikan. Sebagian yang mengatakan syirik akbar, meskipun tawassul kepada wali, katanya karena hakikatnya kamu sudah minta, walaupun kamu bukan minta tadi yang hajatnya, tapi tetap kamu ngomong sama mayit. Kamu sudah ngomong sama mayit, minta sama mayit, syirik katanya. Karena ada 3 syarat kata ulama. Seorang itu bisa dimintai tolong. Ada 3. Itu 3. Kalau salah satunya tidak ada, maka ini sudah pasti sesat. Ya, hayyun, hadir, qadir. Ada 3. Yang pertama hidup. Orang itu harus hidup. Kalau ada orang di Yakuba, isti'anahnya kepada Syekh Qutb Jilani. Ya Syekh Qutb Jilani. Syekh. Kenapa? Syarat pertama sudah hilang. Dia sudah meninggal. Hayyun. Ya. Yang kedua qadir. Dia hidup. Dia mampu tapi dia enggak ada. Siapa? Misalnya Al-Idrus yang di Yaman masih hidup, misalnya masih hidup, belum meninggal lama, udah diwali dia, ya. Diwalikan misalnya, ya, Al-Idrus. Misalnya ada orang bilang, ya Idrus, akhirnya, ya Idrus, tolong saya, ya, angkat penyakit saya, tolong bantu saya. Idrusnya di Yaman, Idrusnya lagi di Yaman. Ini juga syirik. Kenapa? Orangnya nggak ada. Kecuali itu telepon, nah itu bisa. Tolong saya. Nah itu lain lagi ceritanya. Nah, untuk duduk pakai senjata minta itu tolong saya. Walaupun dia masih hidup, syirik. Kenapa? Karena dia nggak hadir.
orangnya zalim. Yang ketiga qadir. Antum minta tolong apa yang mampu dilakukan. Kalau antum minta tolong hal yang dia tidak mampu, jadi juga bentuk kesyirikan. Ya, meskipun di sini ada rambu-rambu, tidak bisa langsung kita hukum syirik. Ya. Antum datang Pak Sulaiman, tolong kasih turun hujan di malam. Mampu tidak Pak Sulaiman? Tidak mampu. Nah, ini juga. Ya. Meskipun tidak semua yang Pak Sulaiman tidak mampu, itu bentuk kesyirikan. Contohnya, dulu Pak Sulaiman tolong saya bantu, saya pinjam utang, bayar saya punya utang 200 juta. Pak Sulaiman tidak mampu. Kita juga tidak bisa mengukur ini syirik walaupun dia tidak mampu. Kayak di sini ada tafsir, ada perincian. Ya, intinya kalau tiga ini hilang, maka ini salah satu hilang, ini bentuk kesyirikan. Ya, isti'anah dan istighatsah yang tergolong dia merupakan kesyirikan. Orangnya harus hidup, ya, hadir dan mampu. Tiga ini syaratnya. Salah satu hilang, akan dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Habis waktu berapa? Habis. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Nah, saya tanya. Tadi kita bahas kuburan dalam masjid. Ya. Bagaimana kalau kuburan ada di depan masjid? Boleh tidak kita sholat di dalam masjid tersebut? Saya bisa jawab. Terus dalilnya apa? Pakai bahasa Indonesia ada apa? Ini sudah saya bahas ya. Biar pintar sekali-sekali. Ya. Ada masjid di depan kuburan Al-Azhar, masjid Al-Azhar ada kuburan. Boleh tidak kita sholat di masjid Al-Azhar? Maksudnya kalau tidak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Bukan hanya boleh, tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Sifat sujud dan rukuk ada kuburan di depan. Masya Allah, bagus. Ada yang lain? Maksudnya bersama? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan membangun kuburan di masjid, di belakang masjid, di pintal masjid, dalam. Ada larangan sebenarnya. Dalam tadi. Di dalam ada. Antum. Tidak apa-apa ngomong saja. Tidak boleh karena masih di area masjid. Tidak boleh. Pandi mungkin ada. Boleh tidak boleh? Mungkin boleh karena ada pembatasnya. Bagus. Ikhtilaf ulama, perselisihan para ulama. Ya. Pada asalnya ada larangan sholat menghadap kuburan, meskipun itu menghadap langsung atau sholat di dalam masjid yang menghadap kuburan. Kata Nabi SAW, "La tusallu ilal kubur." Jangan sholat menghadap kuburan. Yang pertama, ya. Hukum asalnya tidak boleh. Kemudian bagaimana? Apakah boleh? Tidak boleh secara mutlak? Pak Andi sudah memberikan tambahan. Kalau masjidnya dengan kuburan ada pembatas pagar, boleh, ya, boleh. Artinya kuburannya berada di luar area masjid, ada pagar, ya, itu boleh, ya. Tapi pada asalnya tidak boleh. Dan itu kalau ke Jawa, hati-hati sobat. Ya, kadang-kadang di dalam masjid ada kuburan, banyak saya sudah mati, ya. Bahkan mereka sholat menghadap kuburan, kiblatnya ke sana, kuburannya ada di sini. Kuburan jadi kiblat. Alhamdulillah tadi, ya, tidak boleh. Ada yang bertanya? Sudah? Tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta